sempat menjadi tanda tanya. Resmi, dua pemain andalan timnas Indonesia dapat klub baru di Eropa. Terpantau follow PSSI, benarkah penyerang Sparta Rotterdam ini akan memperkuat timnas Indonesia? Heboh, Sintayong unfollow Instagram Erick Thohir. Apakah ini tanda kontrak Sintayong tak diperpanjang di timnas Indonesia? Berikut kami akan mencoba merangkum berita terbaru dan terhangat seputar tim merah putih. Selengkapnya, yuk simak video ini sampai selesai. Secara bersamaan, dua pemain timnas Indonesia yaitu Elkan Bagot dan Shane Patinama mendapatkan klub baru pada Kamis waktu setempat atau Jumat dini hari waktu Indonesia Barat. Bek timnas Indonesia Elkan Bagot resmi bergabung ke Bristol Rovers dengan status pinjaman dari Ipswich Town hingga akhir musim 2023-2024. Bristol Rovers adalah klub yang bermain di kompetisi Ligue 1 atau kasta ketiga Liga Inggris. Elkan Bagot diharapkan bisa mendapatkan menit bermain lebih banyak di Bristol Rovers. Perekrutan Bagot lewat peminjaman telah diumumkan di situs resmi Bristol Rovers. Klub dengan senang hati mengumumkan Elkan Bagot telah bergabung dengan status pinjaman dari Ipswich Town hingga akhir musim, tulis Bristol Rovers. Di sisi lain, bek kiri timnas Indonesia Shane Patinama resmi bergabung dengan klub asal Belgia KS Leuven pada Kamis waktu Belgia atau Jumat dini hari waktu Indonesia Barat. Kepastian itu didapat usai Leuven mengumumkan perekrutan Shane Patinama lewat situs resmi pada Kamis kemarin. Pemain timnas Indonesia ini telah menandatangani kontrak selama 2,5 tahun dengan KS Leuven hingga 30 Juni 2026. KS Leuven sangat menantikan untuk bekerja sama dengan Shane Patinama dan menyambutnya dengan sangat hangat di klub, tulis KS Leuven di laman resminya. Pemain timnas Jepang Junya Ito meninggalkan Piala Asia di Qatar menyusul laporan media yang menyebutkan bahwa dua perempuan menudingnya melakukan pelecehan seksual. Demikian pengumuman yang diumumkan Asosiasi Sepak Bola Jepang. ZFA mengatakan bahwa Ito pergi dengan mempertimbangkan kondisi mental dan fisiknya, sambil menambahi bahwa terdapat perbedaan pendapat mengenai insiden yang diduga terjadi di Osaka pada tahun lalu itu. Kepolisian Jepang telah melakukan penyelidikan terhadap Ito yang saat ini bermain untuk klub Prancis Reims. Junya Ito meninggalkan tim Jepang yang berkompetisi di Piala Asia di Qatar. Kami menerima laporan kriminal terhadap dirinya dan telah memulai investigasi, kata Federasi Sepak Bola Jepang atau ZFA. Dugaan insiden itu dikatakan terjadi di sebuah hotel di Osaka pada Juni tahun lalu, setelah pertandingan persahabatan antara Jepang melawan Peru. Kantor berita Jepang Keido melaporkan bahwa Ito menolak semua tudingan yang dialamatkan kepadanya, sambil mengutip pernyataan pengacaranya bahwa semua klaim itu tidak berdasar. Ketika ada pemain keturunan yang mengikuti akun Instagram PSSI, merupakan pertanda si pemain itu bakal menjalani proses naturalisasi sebagai warga negara Indonesia. Contohnya Tom Hey, Martin Paes, JIJS, dan lain-lain. Kali ini penyerang atau striker Sparta Rotterdam Dean Zandbergen terpantau mengikuti akun Instagram PSSI. Apakah ini pertanda Dean Zandbergen siap memperkuat timnas Indonesia? Tentunya menjadi penasaran ingin tahu bagaimana profil seorang Dean Zandbergen. Pemain yang disebut-sebut memiliki darah Indonesia dari sang kakek ini baru berusia 22 tahun. Ia saat ini berstatus penyerang Sparta Rotterdam U21 yang mentas di kasta ketiga Liga Belanda. Menurut data Transfermarkt, Dean Zandbergen mengemas 4 gol dan 5 assist dari 18 penampilan bersama Sparta Rotterdam U21 musim ini. Meski begitu, Dean Zandbergen juga tercatat sebagai pemain tim senior Sparta Rotterdam. Terbukti musim ini Dean Zandbergen 2 kali diturunkan saat Sparta Rotterdam yang mentas di kasta tertinggi Liga Belanda, mentas di Piala Belanda atau KNVB Beker. Jika benar Dean Zandbergen tengah didekati PSSI, hal itu merupakan kabar baik bagi timnas Indonesia. Sebab pelatih timnas Indonesia Sintayong memiliki banyak opsi di lini depan timnas Indonesia, di luar nama Ramadan Sananta, Rafael Struijk, dan Ragnar Oratmangun. Meski begitu, sosok Dean Zandbergen tentunya tak terlalu seksi jika dibandingkan penyerang FC Utrecht oleh Romani. Penyerang yang mengemas 11 gol di Liga Belanda 2022-2023 ini
memiliki peluang dinaturalisasi karena sang nenek lahir di Indonesia. Satu hal yang pasti, Ketua Umum PSSI Erick Thohir sudah membuka pintu sebesar-besarnya kepada pemain keturunan Indonesia yang ada di luar negeri. Namun tentunya pemain yang diambil wajib memiliki kualitas yang dapat meningkatkan performa timnas Indonesia. Kontroversi perpanjangan kontrak Sintayong di timnas Indonesia kini memunculkan perkembangan baru, dengan Sintayong melakukan unfollow akun Instagram Erick Thohir. Meskipun sebaliknya tetap terjadi, sebelumnya keduanya saling mengikuti di Instagram. Mereka bahkan pernah memberikan dukungan satu sama lain di Instagram dengan mengunggah momen bersama. Namun sejak siang tadi, Sintayong sudah tak lagi terhubung dengan akun Instagram Erick Thohir. Peristiwa ini tampaknya menjadi konsekuensi dari kontroversi yang melibatkan pengakuan Sintayong terkait sisa masa kerjanya bersama timnas Indonesia. Pelatih 53 tahun itu mengungkapkan bahwa kontraknya dengan timnas Indonesia berakhir pada Juni 2024 dan ia juga sempat dihubungi negara lain untuk menjadi pelatih kepala. Beberapa kritik muncul karena dianggap kurang etis, mengingat Sintayong masih memiliki kontrak dengan timnas Indonesia saat mengungkapkan tawaran dari negara lain tersebut. Sintayong memberikan isyarat bahwa perpanjangan kontraknya seharusnya sudah dipertimbangkan, mengingat kontribusinya bersama timnas Indonesia mencapai babak 16 besar Piala Asia 2023. Pencapaian ini sesuai dengan kesepakatan bersama antara PSSI dan Sintayong. Pekerjaan sebagai pelatih untuk tim lain ditawarkan kepada saya sekitar seminggu yang lalu. Saya dilarang melatih di kawasan Asia Tenggara lagi, ungkap Sintayong. Erick Thohir menanggapi pernyataan Sintayong dengan menyatakan beberapa hari yang lalu bahwa dirinya adalah seorang profesional. Menurut Erick Thohir, ia akan mematuhi kesepakatan yang telah dijalankan bersama Sintayong sebelumnya. Tak hanya berhasil mencapai target babak 16 besar Piala Asia 2023, Sintayong kini memiliki tugas tambahan dari PSSI. Dia diminta membawa timnas Indonesia U23 menuju babak 8 besar Piala Asia U23 2024 di Qatar mendatang. Lantas, bagaimana menurut kalian? Tulis pendapat kalian di kolom komentar.